Oke. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Pertemuan kita hari ini. Ini saya sudah record. Nanti akan saya upload ke YouTube. Nanti akan Bapak Ibu bisa mengulang, melihat kembali. Biasanya di PTMP ini akan ada beberapa clue yang akan saya tulis di Google Classroom berkaitan dengan materi hari ini. Biasanya kita ada mereview atau mencatat ulang apa yang menjadi poin penting dalam pertemuan hari ini. Nah, itu nanti di-upload kembali di Google Classroom. Tujuannya agar apa yang kita sampaikan secara tatap muka virtual hari ini itu tidak hilang begitu saja. Jadi kita bisa mengulang, mengingat kembali. Ya, baik. Mata kuliah kita, saya kebagian mata kuliah tentang strategi keunggulan bersaing, strategi keunggulan bersaing ya, competitive advantage strategic. Nah, saya di pertemuan pertama kemarin sudah mengirimkan Bapak Ibu sebuah e-book, sudah bisa di-download ya. Di Google Classroom itu ada di menu foldernya kelas, itu tinggal diklik, di-download. Ini ada 2 e-book. Yang pertama nah, ini yang pertama tentang Essential Strategic Management. Ini ya. Penulisnya Gamble, Fitzgerald, dan Thompson. Ini buku pendampingnya adalah dari Witcher, Essential of Strategic Management. Ini memang mata kuliah ini fokusnya, dasarnya adalah mata kuliah Strategic Management yang sudah kita pelajari di semester 2 kalau tidak salah ya. Nah, di semester ini, di mata kuliah ini kita akan lebih memahami tentang, mencoba menggali tentang competitive advantage-nya. Nah, tentu mata kuliah ini beberapa referensi yang kita gunakan pun arahnya itu adalah keunggulan bersaing di private sector atau bisnis. Jadi masih jarang sekali kita menggunakan competitive advantage ini pada sektor publik, bisnis, pemerintahan gitu ya. Di pemerintahan, karena kita tidak bersaing di situ. Materi ini dibuat lebih concernnya untuk dunia bisnis, bagaimana bisa membuat sebuah keunggulan bersaing. Apalagi sekarang kita memasuki industri 4.0 yang seharusnya kita baru mulai belajar, tapi dipaksa karena pandemi COVID-19, akhirnya kita harus semua bisa. Nah, salah satu contohnya sekarang kita semua menggunakan ini. Bagian kalau di UPR itu ada e-learning yang sebenarnya sudah disiapkan slotnya. Dia mirip-mirip seperti Google Classroom, tapi masih lagi tahap uji coba. Saya hanya baru menggunakan di beberapa mata kuliah di sarjana S1. Nah, di S2 masih belum, karena lagi tahap penyempurnaan, tapi kita sudah beralih ke situ. Jadi pembelajaran kalau di S1 saya namakan itu online learning, namanya program kita di program sarjana itu. Online learning itu terbagi dari ada 4 slot. Yang pertama itu tatap muka offline, yang kedua tatap muka secara virtual, yang ketiga itu adalah personal kolaborasi, yang keempatnya mandiri. Nah, tapi karena kondisi pandemi, yang tahap pertamanya tentang tatap muka offline atau tatap muka secara langsung itu ditiadakan, jadi diganti ke tatap muka secara virtual. Hanya porsinya nanti seperti pertemuan kita hari ini, kita akan menjelaskan seperti ini. Silabusnya, teachingnya lebih kecil dibandingkan learning, jadi akan lebih banyak dituntut Bapak Ibu sebagai mahasiswa untuk belajar mandiri dengan dipandu beberapa referensi dan diskusi-diskusi begitu ya. Nah, ini untuk materi yang akan kita pelajari selama 7 pertemuan. Yang pertemuan pertama sudah kita baca, pelajari bersama dari tugas yang
diminta untuk membaca dan mereview introduction dari 2 buku ya. Hari ini pertemuan kedua yang dilakukan dengan perkuliahan tatap muka ini terbalik PTMV ya. Materinya ini, kemudian yang ketiga nanti GCR. Pertemuan ke-6 nanti kita akan PTMV lagi. PTMP, kemudian ketujuh mungkin kolaborasi PTMP atau GCR juga. Nah ini yang akan kita diskusikan sebanyak hal selama materi studi strategi keunggulan bersaing. Nah ini brief kontennya dari e-book yang ada. Nah ini nanti dari kombinasi 2 buku ini kita akan mempelajari chapter 1, 2, 3 sampai 7, tapi ada satu chapter dari e-book yang satunya tentang strategic leadership. Nah ini sangat penting, mungkin akan kita gunakan di pertemuan terakhir nanti kombinasi dengan strategic for competitive international market ini. Nah ini karena eksekusi dari strategik itu adalah leadership-nya. Mungkin ini juga bisa kita kombinasikan antara bagaimana mengaplikasikan sebuah strategi di bisnis sektor sama dengan private public sector. Nah itu yang poin-poin pentingnya. Tapi pada prinsipnya yang akan kita concern pelajari selama ini akan mengarah pada sektor private atau bisnis. Termasuk contoh-contohnya ya. Tapi nanti perlu juga kita diskusikan karena saya yakin Bapak Ibu sebagian besar adalah pegawai negeri sipil, bagaimana menggunakan strategi, membangun sebuah strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi gitu ya. Kalau di pemerintahan outputnya hanya begitu, tidak untuk bersaing dengan kantor A, kantor B, kantor C, tidak. Tapi bagaimana meningkatkan kinerja itu bisa lebih baik gitu ya. Yang perlu membuat ini lebih detail itu 2 paslon yang sudah mendaftarkan diri. Ya, sebentar lagi akan kita pilih. Nah ini strategi ini yang disusun oleh masing-masing paslon. Tujuannya tadi ya untuk unggul, mampu bersaing dan unggul. Nah ini materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, strategi bersaing seperti yang saya sampaikan di awal itu tidak lepas dari competition. Bapak Ibu ingat sekarang kita masuk dalam masa pandemi COVID yang sangat luar biasa dampaknya, tidak hanya ke ekonomi, sosial, perilaku dan sebagainya sangat berubah. Terutama kalau kita bicara bisnis. Ada banyak orang berpendapat, ahli, siapa yang bisa beradaptasi dengan cepat, berubah dengan cepat, dialah pemenang gitu ya. Dan ini terlihat di beberapa waktu terakhir ini ketika COVID menyerang dunia, banyak bisnis-bisnis besar yang harus mengalami kerugian, bahkan harus mem-PHK banyak pekerja. Nah, akhirnya mereka merubah strategi lagi, bagaimana bisa bersaing di sebuah kompetisi. Jadi outputnya sebenarnya 2 kalau bersaing itu, satu sukses atau satu gagal. Nggak ada pilihan lain. Tapi semua orang membuat strategi itu tujuan adalah sukses, profit, gitu, untung, bisnisnya jalan lancar, sahamnya naik, kemudian mampu mempertahankan karyawannya, memberikan inovasi dan sebagainya, dan bisnisnya semakin hari semakin bagus begitu. Nah, itu harapan semua orang di dalam dunia bisnis yang memiliki organisasi. Sehingga competitive advantage strategic ini yang dibuat sedemikian rupa. Jadi persaingan itu menentukan ketepatan aktivitas organisasi atau perusahaan yang dapat menyokong kinerjanya. Seperti sekarang Bapak Ibu, inovasi itu adalah salah satu puncak yang sangat diperhatikan dari organisasi. Siap organisasi bisnis private maupun bisnis yang swasta punya maupun yang BUMN, siapa yang mampu berinovasi, berubah dengan budaya-budaya cepat, beradaptasi, dia akan menjadi sebuah organisasi yang kuat dan mampu bersaing itu ya. Sehingga kalau ditanya apa itu kompetitif strategik, itu adalah
pencarian posisi bersaing, Bapak Ibu. Jadi ketika ditanya strategi bersaing itu untuk apa? Yang pertama, kita mencari posisi kita di mana. Sama halnya dengan tadi saya bicara sedikit di political marketing. Sekarang kandidat itu posisinya di mana? Dia harus tahu. Agar dia bisa menentukan strategi yang tepat untuk kegiatan berikutnya sampai saat pemilihan. Kemudian segmentasinya siapa? Sama, pemilihan gubernur pun begitu. Segmentasi saya yang bisa saya pegang sekarang berapa persen dari segmentasi seluruh voters, seluruh pemilih. Nah, kalau bisnis, berapa persen customer yang saya pegang saat ini yang mampu saya rebut lagi dari beberapa pesaing saya yang sejenis, bisnis sejenis. Sehingga dia harus tahu posisi bersaingnya di mana. Kemudian setelah dia tahu posisi, baru dia menempatkan posisinya. Apakah dia tetap jadi followers, tapi dia membuat sesuatu inovasi agar bisa tidak tertinggal jauh dari leaders. Di dunia bisnis itu kan ada leaders, ada followers. Pemain-pemain besar, pemain bisnis besar yang sudah punya aset, punya investasi yang sangat besar itu sangat sulit diselip oleh followersnya. Hanya followers ini berusaha bagaimana bisa tetap mendekati si leaders, pemimpin puncak bisnis itu, sehingga dia tidak ketinggalan, sehingga dia tetap bisa mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang dunia bisnis itu sekarang terbalik semua karena teknologi. Semua orang concernnya kepada teknologi, kepada yang namanya industri 4.0 itu yang semua mengandalkan internet. Untuk menjalankan usaha segala macam dan kegiatannya, internet adalah teknologi internet merupakan bagian penting dalam mereka menjalankan bisnisnya. Nah, sekarang Bapak Ibu coba lihat dua gambar ini. Menurut Bapak Ibu, apa yang harus Bapak Ibu lakukan bila kondisi ini Anda hadapi? Apakah Bapak Ibu akan menghadapinya? Atau Bapak Ibu perlu berpikir kembali, menyusun sebuah strategi yang tepat, mencari pola yang tepat untuk bisa melawan yang besar. Nah, itulah strategic competitive advantage yang kita pelajari ini. Posisi kita di anak kecil ini akan berhadapan dengan pesumo yang besar. Kalau kita tutup mata tabrak saja, jangankan bergeser, yang pesumo besar ini kita yang terpenting. Nah, tapi bagaimana caranya setidaknya kita bisa menggeser posisi pesumo dengan posisi yang pertama ini, bisa bergeser kiri ke kanan ke atas, ke depan ke belakang, bagaimana dia bisa mencari fleksibilitas atau strategi yang tepat. Nah, itu kenapa strategi. Jadi ketiga pendekatan strategi itu dari gambar tadi bisa kita simpulkan bahwa kita perlu menganalisa dulu. Strategi yang sudah kita buat sekarang itu dianalisa lagi. Bapak Ibu ingat kalau di setiap kali gubernur berganti, presiden berganti, itu akan selalu kita akan merubah strategi organisasi sampai ke bawah. Karena kita harus menyesuaikan visi misi yang sudah ditetapkan oleh si pemenang. Visi misi itu diturunkan ke instansi masing-masing. Begitu pula kalau di bisnis. Ketika kondisi terjadi pandemi COVID-19 yang merusak semua sistem perekonomian dan sebagainya, bahkan banyak negara sudah pertumbuhannya minus, termasuk Indonesia. Strategi apa yang harus dibuat? Apa yang harus digeser? Apa yang harus dibuang? Apa yang harus diputar? Analisanya dulu dibuat. Setelah itu dipilih, kemudian diimplementasi. Ini 3 hal faktor besar yang disiapkan di dalam merancang sebuah desain competitive advantage, khususnya di dunia bisnis. Ini yang disebut sebagai model dasar dari proses manajemen strategi. Ya. Nah, kalau kita lihat ini Bapak Ibu sudah pernah lihat ya manajemen strategik yang disebut PDCA, Plan, Do, Check, Action. Plan-nya apa? Yang kita rumus dalam sebuah strategi.
Rencana tindakan, maju implementasi strateginya apa, kemudian dicek, evaluasi dan controlling. Kemudian bila ada yang perlu dilakukan, kita perbaikan implementasi strategi. PDCA, ini istilah yang harus kita pahami di manajemen strategi. Berikutnya bahwa untuk merumuskan suatu strategi manajemen puncak, level manajemen puncak harus memperhatikan beberapa faktor. Yang pertama, menentukan misi pokok organisasi. Dan memang ini sesuatu yang paling secara normatif sering orang lakukan, tapi sulit mengkombinasikan antara visi, misi, strategi, tujuan, strategi, kemudian rencana operasionalnya. Kalau di perguruan tinggi itu setiap kali rektor, dekan berganti itu selalu menyusun itu. Nah, indikator yang diuji di dalam dunia pendidikan itu untuk mengetahui strategi yang disusun itu bisa sukses tercapai terlihat ketika dia diasesmen oleh Ban PT. Visinya realistis, misinya realistis, strateginya tercapai atau tidak. Itu terlihat selama 4 tahun proses pelaksanaan visi misi itu. Yang kedua, mengembangkan profil tertentu untuk organisasi, kemudian pengenalan tentang lingkungan, mana organisasi yang berinteraksi eksternal dan internal. Dan ini yang paling sering di overview dari banyak organisasi. Ketika terjadi perubahan, kita faktor apa yang dari sisi eksternal yang berpengaruh sekali. Kalau dari internalnya apa? Nah, itu yang perlu sering dilakukan. Kemudian suatu strategi tentang analisis tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, ini terus dilakukan. Dan ini banyak sekali, hampir semua organisasi melakukan ini di beberapa minggu, beberapa bulan terakhir akibat COVID itu. Kemudian baru mengidentifikasi pilihan strategi. Menjatuhkan pilihan strategi yang tepat, membuat sasaran jangka panjang dengan ciri idealistik, jangkauan waktu ke masa, dan kualitatif dan abstrak. Bapak Ibu ingat ketika COVID, semua orang dilarang keluar pada saat itu. Hampir semua bisnis, makanan, minuman, kafe, restoran, rumah makan tutup. Tapi ketika orang sudah menjalankan bisnis dengan metode online service gitu ya, yang dibantu, yang paling banyak membantu itu ketika adanya Gojek dan Grab. Kemudian ada juga parkour dan sebagainya. Jadi pelaku usaha yang dulunya sempat tutup, tidak ada pengunjung di situ, tapi tetap bisa beroperasi dengan memanfaatkan metode tersebut. Dia produksi, dia jual secara online. Jadi si pembeli tidak bertemu dengan si penjual, tapi melalui parkour, Gojek ataupun si Grab. Nah, itu yang akhirnya strategi membuat orang akhirnya banyak bangkit. Mungkin Bapak Ibu yang suka ketika merasakan dampaknya PSBB gitu ya, stay at home, banyak yang biasanya mungkin kalau kita suka mengamati pada saat itu yang hampir laris manis itu adalah bahan kue, Bapak Ibu. Ingat enggak ya? Bahan kue yang paling banyak dicari orang biasa itu misalnya saja tepung itu dalam 1 minggu itu hanya berapa kilo, tapi ketika PSBB permintaan banyak. Jadi yang nggak bisa bikin kue, belajar bikin kue. Yang dulunya bikin bisnis kue, jualan kue online dan sebagainya, penghasilannya jadi berkurang. Karena hampir semua rumah, ibu-ibu, bapak-bapak bahkan belajar bikin kue sendiri. Kalau ketika enak, akhirnya bikin sendiri terus. Lupa dia beli lagi dengan orang lain. Dan itu strategi yang harus dipikirkan si toko-toko kue sebelumnya. Treatment apa yang harus dia buat untuk mengatasi itu. Nah, kemudian memperhatikan pentingnya operasionalisasi berkaitan dengan anggaran, sistem manajemen SDM, kesesuaian teknologi. Ini yang sangat penting ya. Saat ini bentuk organisasi, sistem pengawasan, sistem penilaian dan ciptakan sistem umpan balik. Nah, ini yang paling sering sekarang hampir semua kantor bikin ini ya. Ada umpan balik,
layanannya puas atau tidak puas gitu kan. Ada menu-menu yang disiapkan hampir beberapa instansi yang melayani langsung masyarakat untuk membuatkan sistem umpan balik. Tujuannya tadi untuk mengetahui apa yang kita kerjakan, kita layani itu sesuai tidak dengan harapan si penerima layanan. Nah, ini gambaran garis besar proses manajemen strategi yang kita pelajari di semester 2. Itu ya Bapak Ibu ya. Masih ingat SWOT gitu ya. Lingkungan eksternal, internal, mengidentifikasi faktor strategis, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa, peluang kita apa, ancaman kita apa, yang awalnya kita buat dari melihat misi, tujuan, dan strategi. Baru menetapkan arah dan seterusnya, sampai ke evaluasi dan pengendalian. Ini proses umum dari manajemen strategi. Baru ini segitiga dari strategi dan kesesuaian. Ini adalah slot-slot yang biasa kita pelajari di manajemen strategi ini ya. Di semester 2 sudah. Ini tujuan ini paling atas, misi, strategi di tengah. Nah, ini kondisi internal, ini kondisi eksternal. Poin-poin ini akan bisa terjawab bila kita mengisi tadi yang di sebelumnya, mengevaluasi kondisi internal kita apa, kondisi eksternal kita apa, kekuatan kita apa, kelemahan kita apa. Baru kita menyesuaikan strategi. Goldward dan Ashley tahun 96 mengusulkan ada 7 aturan gitu ya, adalah merumuskan strategi. Yang pertama, menjelaskan dan menginterpretasikan masa depan. Nah, ini yang tertuang dalam visi misi. Kita bisa memprediksi organisasi bisnis kita ini 4 tahun ke depan itu seperti apa. Kemudian arah strategi kita tentukan dalam rencana. Kemudian harus berfokus pada keunggulan kompetitif. Ya, yang ini yang kita pelajari, competitive advantage. Tidak semata-mata pada pertimbangan keuangan. Kemudian diaplikasikan dari bawah, bukan dari atas gitu ya. Jadi strategi yang kita buat itu. Nah, sekarang kalau di perguruan tinggi seperti kita, yang sering ditanya itu salah satu visi misi universitas atau visi misi fakultas. Ditanya, Satpam itu tahu nggak visinya apa? Misinya apa? Kalau visinya begini, misalnya Satpam tahu apa yang harus dia realisasikan ke dalam tugasnya untuk mendukung visi itu. Nah, ini yang sering miss, hilang. Terkadang secara normatif orang tahu visi organisasinya begini, tapi ketika dia harus melakukan itu menyesuaikan untuk tujuan organisasi itu miss, hilang, tidak pernah. Makanya ketika orang bicara seperti dunia bisnis, perbankan dan sebagainya yang melakukan layanan gitu ya, dari kita parkir depan sampai baru mau masuk pintu itu sudah prosedurnya sudah jelas. Ketika kita harus melayani customer dengan baik dari tukang sapu, satpam sampai yang level tertentu itu sudah paham semua. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian strategi harus punya orientasi eksternal, fleksibilitas, kemudian berpusat pada jangka panjang. Nah, ini langkah-langkah dari visi ke realisasi ya. Yang mungkin nanti Bapak Ibu coba menelaah visi institusinya masing-masing, kantornya masing-masing. Dari mimpi, visi kita ini begini, kenyataannya terrealisasi atau tidak. Caranya dari tahap 1, klarifikasi nilai-nilai. Definisikan nilai kunci dan bermakna dalam setiap aktivitas. Langkah kedua, pahami kondisi saat ini. Ketiga, ciptakan visi ya. Keempat, klarifikasi. Kelima, implementasi. Nah, ketika kita sudah melihat visi yang ada di institusi kita, apakah langkah 1, 2 itu dilakukan? Nah, itu nanti Bapak Ibu coba lihat sedikit, membuat catatan sedikit tentang langkah ini. Kalau tidak terrealisasi misalnya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus diperbaiki? Di mana salahnya? Di mana yang keliru? Di mana yang tidak terlaksana? Di mana yang sulit sekali direalisasi? Kenapa tidak bisa direalisasi? Pertanyaan itu akan muncul terus dari tahap-tahap itu, Bapak Ibu. Nah, ini tadi juga perencanaan, cara menyusun visi misi,
dari strategi formulasi, implementasi, dan evaluasi. Nah, ini bisa jadi alat ukur kita untuk mengecek visi yang dibuat institusi kita itu tercapai apa enggak. Tercapai sebagian, tidak sebagian, itu kenapa? Di mana tata letak yang menjadi kesulitan kita untuk mengatasi itu. Nah, ini konsep penentuan dari Pred Debit, 3 tahap pelaksanaan, Milestone strategik ini udah jelas ya, pernah kita pelajari di Milestone strategik. Kemudian ini pemahaman tahapan, ini semua rumus-rumus yang bisa dibuat dalam memahami tentang strategi yang kita miliki. Nah, ini contoh matriks ya, menghitung posisi kita di mana, pesaing kita skornya berapa untuk kita pahami. Ini ada contohnya, dan ini strategi berdasarkan siklus pertumbuhan. Inkubasi, tumbuh, matang. Bila dia naik terus, maka kita akan tumbuh. Sampai saatnya matang. Ada saatnya bisnis yang sudah matang itu posisinya stagnan, stop. Nanti grafiknya akan terus datar. Apakah itu yang kita harapkan atau kita membuat kurva baru lagi, naik seperti ini. Nah, itu salah satu bagaimana mengembangkan strategi di dalam sebuah organisasi. Tentu berbeda dengan strategi di organisasi sektor publik, pemerintahan contohnya. Tidak perlu yang memikirkan kita bersaing dengan Dukcapil misalnya. Bersaing dengan Satpol PP, apa yang disaingkan coba? Yang jelas bagaimana kinerja yang kita susun di dalam 1 tahun itu tercapai. Anggaran yang dikasih 5 miliar misalnya, 5 miliar itu jadinya habis. Tapi apa yang disusun situ terrealisasi dengan benar semua. Jangan yang 5 miliarnya habis, berapa orang dipenjara karena korupsi 5 miliar tadi. Nah, itu salah. Sudah. Tapi 5 miliar dana yang disiapkan, yang digunakan, capaiannya tepat. Wah, ini ada pertumbuhan ini, ada yang dulu tidak ada sistem ini berjalan, dan capaian-capaian kinerja yang sudah disusun selama 1 tahun itu tercapai. Tapi ada juga organisasi yang menyusun dana kegiatan dalam sebuah perencanaan, diminta 5 miliar gitu, tapi yang mampu dihabiskan cuma 4 miliar, 1 miliarnya tidak bisa. Kenapa? Lah, kenapa dulu menyusunnya terlalu muluk-muluk, mintanya banyak. Sama kayak anak-anak itu kalau minta uang dari orang tuanya untuk ini, untuk itu, tapi nggak jelas peruntukannya, yang mana kebutuhan, yang mana keinginan gitu ya. Akhirnya dia tidak bisa menggunakan semaksimal mungkin sumber daya yang ada. Dan itu yang sering terjadi di sektor pemerintahan. Beda dengan bisnis. Bisnis ini di tengah-tengah kita menyusun perencanaan, ternyata di luar dugaan, misalnya banyak faktor yang di luar dugaan seperti bencana dan sebagainya, itu yang harus seketika itu kita juga membuat perencanaan baru dan merubah sedikit strategi yang tadi susun. Nah, ada 2 pertanyaan mendasar pilihan strategi bersaing. Yang pertama, daya tarik industri terhadap profitabilitas jangka panjang dan faktor-faktor yang menentukan. Yang kedua, penentu atau determinan posisi bersaing relatif di dalam suatu industri. Ini sering menjadi bahan pertanyaan ketika kita menyusun strategi untuk mampu bersaing, unggul dalam bersaing. Daya tarik industri kita di mana? Profitabilitas jangka panjangnya seperti apa? Apa yang menentukan? Faktor apa yang menentukan itu? Nah, itu selalu dipertanyakan di dalam forum-forum rapat, di dalam organisasi di bisnis. Penentunya apa? Posisi kita sekarang di mana? Bisa enggak kita sejajar dengan organisasi A, B, C misalnya? Atau kita bisa melompat menggeser yang lain? Nah, ini yang sering. Bagaimana caranya? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita susun? Apa yang harus kita rencanakan? Dan itu semua berkaitan terus dengan konsep-konsep yang akan kita buat di dalam sebuah perencanaan strategis nantinya. Nah, ini kalau Bapak Ibu pernah baca, ini ada 5 kekuatan bersaing dari Michael Porter yang legenda itu, ada ancaman, kekuatan, ada 4 arah gitu yang membuat persaingan di antara perusahaan yang ada. Pertama, newcomers, pendatang baru gitu ya. Kedua, pemasok. 3, pembeli.
keempat produk pembeli. Dan ini selalu menjadi perhatian dari dunia bisnis. Pendatang baru itu menjadi ancaman apa tidak? Dia punya kekuatan apa enggak? Bisa menggeser perusahaan kita kah? Bisa menggoyang kita atau tidak? Nah, itu selalu dipantau. Kemudian pembeli, kekuatan penawaran pembeli. Nah, sekarang ini paling banyak diperhatikan ketika terjadi COVID-19. Dulu orang belanja bisa dalam 1 bulan pembeli itu membeli 2 karung misalnya, tapi karena kondisi setengah karung pun masih tertatih-tatih. Berarti ada penurunan kekuatan penawaran dari pembeli. Pemasok termasuk ancaman produk atau jasa pengganti. Sehingga ada yang disebut dengan strategi bersaing generik. Ini yang paling banyak dikenal banyak referensi yang digunakan dalam keunggulan bersaing. Yang pertama adalah diferensiasi dan biaya rendah. Siapa yang bisa menjual produk dengan kualitas baik tapi harganya rendah, atau ada produk sejenis tapi dia berbeda. Bapak Ibu kalau sering mengamati sekarang, karena saya termasuk orang suka nggak setiap hari juga, tapi saya senang mencoba kafe-kafe baru gitu ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sedang belajar ini, coba perhatikan. Ketika ada kafe baru dengan kafe lama buka, bedanya itu apa, di mana? Diferensiasi produknya itu di mana itu? Atau dia low cost? Produknya mirip dengan kafe B, C, D, tapi di kafe yang baru itu produknya sama tapi harganya lebih murah tanpa mengurangi perbedaan rasa atau kualitas. Nah, itu yang menjadi keunggulan. Makanya sekarang orang banyak mendirikan food court kecil, makanan-makanan, jajanan-jajanan yang aneh-aneh itu, macam-macam. Dulu orang taunya kalau minum kopi panas ya. Sekarang itu rebutan yang disukai anak-anak sekarang, ABG mahasiswa itu yang kopi pakai es. Jadi akhirnya kafe-kafe yang tradisional dulu, kafe-kafe yang awalnya hanya menjual minuman panas, kopi panas dengan beberapa variannya, dia buat terobosan lagi untuk menyesuaikan itu dengan hal yang berbeda. Keunggulan biaya dan diferensiasi itu berasal dari struktur industri. Keduanya dihasilkan dari kemampuan organisasi dalam menanggulangi 5 kekuatan dengan lebih baik dari pesaingnya. Kedua jenis dasar keunggulan bersaing digabungkan menjadi 3 strategi generik. Akhirnya dari 2 tadi ya, setelah dikembangkan lagi, akhirnya muncullah yang namanya 3 strategi generik. Yang pertama keunggulan biaya, yang tadi disebut low cost, kemudian diferensiasi, kemudian fokus. Fokus itu artinya ketika kita fokus ke contoh, kalau kita mau membedah antara teknologi perusahaan smartphone antara Apple, Amerika, Korea, dan Cina. Sekarang bedanya apa? Fokusnya di mana mereka masing-masing? Apakah ketiga segmentasi itu punya fokusnya masing-masing? Itu Bapak Ibu bisa cermati. Kenapa di semakin canggih handphone itu ada semakin biayanya semakin tinggi, semakin mahal. Fokusnya apa? Diferensiasinya apa? Nah, itu yang terjadi antara Apple dan Samsung saat ini. Jadi kalau orang beli sekarang Apple berapa itu, yang berapa puluh juta itu dibandingkan dengan Samsung yang harganya hampir setara, perbedaannya apa, di mana? Fokusnya di mana? Saya belum tahu karena saya belum pernah pakai yang begitu-begitu. Tapi untuk level orang tertentu, untuk segmentasi tertentu begitu ya, artis, orang-orang itu, Apple itu masih menjadi gaya hidup yang banyak diminati. Saya baru tahu kalau ada sepatu yang harganya 250 juta, Bapak Ibu. Ada yang tahu? Ada yang pernah nonton? Apa, Bu? Bu Christina. Hermes. Hah? Hermes.
Merek Hermes. Nike Ada. ya. Nike ya. Saya baru nonton itu, baru tahu channel apa, gara-gara lihat anak nonton channel anaknya Uya Kuya itu. Nah, di Indonesia pada saat itu yang menjual, saya lupa merek apa jenisnya, tapi itu memang limited edition Nike-nya, dan hanya ada satu toko yang menjual pada saat itu, adanya di Plaza Senayan gitu ya. Saya lupa nama tokonya. Itu harga sepatunya 250 juta. Sepatu Nike. Anaknya itu bawa uang cash pakai kresek gitu ya, sambil ngeprank gitu ceritanya. Ya kalau dilihat ya begitu, dia pakai aja orang nggak tahu tuh harganya segitu, sama kira kayak yang apa, yang KW 1, 2, 3 nggak kelihatan bedanya. Tapi si customer, karena dia membeli dengan harga begitu, dia tahu dari segi biaya nggak bisa dibandingin, nggak bisa diukur gitu. Kemudian diferensiasinya ya karena lebih, salah satu yang produk yang mahal-mahal sekarang ini yang branded itu Bapak Ibu, ketika misalnya ada Nike meluncurkan tipe tertentu hanya diproduksi 20 unit di dunia misalnya. Itu ketika dia launching di gerai tertentu, dia tentukan gerainya, ada berapa gerai, itu orang antri itu sudah ada yang 2 hari 2 malam sudah antri di depan. Harganya normal, misalnya 2 juta, 3 juta saat itu, 4 juta, tapi antrinya panjang, siapa dapat? Nah, itu disimpan, dilemparlah di pasar melalui media sosial. Si pemburu ini kan nggak mungkin, kalau orang-orang kaya itu nggak mungkin dia mau antri berhari-hari di depan itu, ngapain gitu. Nanti nunggu ada aja yang melemparkan itu lagi di pasar, sepatu, tapi nggak, memang belum dipakai udah. Hanya ada 20 misalnya di dunia. Udah tertinggi lah yang dapat. Bagi orang yang apa namanya banyak uang gitu ya. Makanya bisa sampai 50, 70, ratusan juta gitu. Gara-gara begitu sebenarnya. Coba kalau sepatu itu jenis Jordan misalnya itu diproduksi saja tiap bulan ya, harganya tetaplah 700, 800, 1 juta begitu. Nggak akan pernah bisa sampai ratusan juta. Orang limited edition, kalau sudah limited edition itu udah. Nah, itu salah satu diferensiasi yang dibuat. Ada yang beli ya banyak. Itu. Nah, ini keunggulan bersaing tadi, biaya rendah, keunggulan biaya itu. Yang kedua diferensiasi, yang tiga fokus diferensiasi, yang tiga hanya fokus biaya, sasarannya lebih sempit. Ini fokus diferensiasinya. Jadi cakupan persaingan ini yang dipelajari. Akhirnya banyak organisasi menyimpulkan strategi yang dipilih itu antara keunggulan biaya atau diferensiasi produk atau fokus. Jadi mau unggul di biaya atau diferensiasi, atau fokus di biaya atau fokus di diferensiasi. Diferensiasi itu sesuatu yang berbeda gitu ya. Kalau kita jual makanan, kalau dibuat makanan itu yang hanya yang ada di restoran itu, nggak akan kemanapun. Contohnya kalau Bapak Ibu ke Bali dulu, beli jogger, mau kemanapun, negara manapun kita nggak akan pernah dapat kaos jogger kalau kita tidak ke Bali gitu ya. Kecuali sekarang ada yang nakal-nakal gitu ya. Seperti Dagadu dulu di Jogja, begitu prinsipnya. Tapi ternyata karena ada yang nakal-nakal, dia buka gerai-gerai Dagadu, cerita padahal bukan Dagadu punya. Akhirnya sekarang Dagadu kan nggak ada lagi yang di Jogja. Yang masih bertahan si Jogger. Jogger sekarang apa merambahnya? Dia jual batik ya juga, buatan Bali. Motifnya Bali. Tapi yang buatnya Jogger gitu. Tetap label Joggernya ada. Nah, itu diferensiasi. Harga, iya tetap harganya tetap harga yang standar. Nah, terakhir Bapak Ibu, ada key point yang harus kita pahami dari materi kita hari ini adalah ada proses strategic management yang kita pahami ada 5 yang terintegrasi, tahap-tahap yang terintegrasi, yaitu developing strategic vision, setting objective, balance scorecard, rating, implementation, evaluasi. Nah, Bapak Ibu di chapter terakhir di e-booknya yang
Ini Bapak Ibu. Nah, di e-booknya Gembel dan kawan-kawan ini, itu ada sebuah key point. Nah, nanti Bapak Ibu coba buatkan key point ini dari 5 tahap ini, stage ini yang perlu kita jelaskan. Gitu ya. Itu lihat di halaman di chapter terakhir di e-book ini. Nanti Bapak Ibu buat sebuah catatan dari key point tadi itu, dari e-book ini apa saja itu isinya. Tapi nanti catatan detailnya nanti Bapak Ibu ada di Google Classroom, apa saja yang harus Bapak Ibu buat catatan untuk hasil pertemuan kita hari ini berkaitan dengan mata kuliah atau chapter yang kita pelajari hari ini di halaman 33 ya. Nah ini Bapak Ibu key point-nya. Nah ini ada beberapa, kemudian Bapak Ibu coba terangkan, jelaskan itu apa maknanya. Oke Bapak Ibu, tidak terasa kita 1 jam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Sebelum kita mengakhiri, karena jam 1 sudah, mungkin ada yang lapar gitu ya. Kalau tidak ada, maka pertemuan kita hari ini saya akhiri. Bapak Ibu nanti saya akan kirim kembali perintah yang catatan-catatan yang harus dilakukan di Google Classroom gitu ya. Apa saja yang perintahnya nanti dilihat di Google Classroom. Tapi nanti setelah ini diupload ke YouTube, nanti di YouTube link YouTube-nya akan kita bagikan di Google Classroom untuk dibuka itu ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan.